Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan proyek dari mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning dengan judul yaitu klasifikasi bunga iris. Sebelum kita masuk ke presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada saudara Dimas Ardiansa, yang kedua ada saudara Fikri Firmansyah, yang ketiga ada Muhammad Wildan Arafi, yang keempat ada Febri Rida Satria, yang kelima ada Ahmad Yusuf, yang keenam ada Abizar Arifin. Baik, selanjutnya kita masuk ke presentasi pertama, yaitu akan dibacakan oleh saudara Wildan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator bahagia. Sekarang kita lanjut ke latar belakang dari proyek laporan UAS ini. Oke. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang artificial intelligence dan machine learning, telah membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Salah satu aplikasi paling mendasar dalam machine learning adalah klasifikasi, yaitu proses mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan fitur-fiturnya. Sebagai studi kasus klasik, klasifikasi bunga iris menjadi sangat populer karena datasetnya sederhana namun representatif. Dataset ini diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher pada tahun 1936 dan berisi 150 sampel bunga iris yang terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, iris rosa, yang kedua iris versicolor, yang ketiga iris virginica. Next. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mengembangkan model klasifikasi untuk mengenali jenis bunga iris berdasarkan fitur-fitur numeriknya. Yang kedua, mengimplementasikan dan membandingkan performa 3 algoritma K-nearest neighbor atau KNN, decision tree, dan support vector machine atau SVM. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi dan efektivitas dari masing-masing model. Batasan dan lingkup dari proyek ini adalah yang pertama, dataset hanya mencakup 3 jenis bunga iris. Yang kedua, hanya 4 fitur yang digunakan. Yang ketiga, data diambil dari UCI Machine Learning Repository. Yang keempat, proyek ini fokus pada pemodelan dan evaluasi algoritma, tidak mencakup pengembangan aplikasi atau antarmuka pengguna. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Selanjutnya ada landasan teori. Machine learning merupakan cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Klasifikasi termasuk dalam supervised learning tujuannya adalah memetakan input atau fitur ke label kelas yang telah diketahui sebelumnya. Algoritma yang digunakan adalah KNN atau Key Nearest Neighbor, mengklasifikasikan data berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekat. Kelebihannya sederhana, namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah sensitif terhadap skala data dan outlier. Lalu yang kedua ada decision tree, menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan klasifikasi. Kelebihannya mudah dipahami dan divisualisasikan. Lalu yang ketiga ada SVM atau super vector machine, yaitu mencari hyperlon terbaik yang memisahkan data antar kelas dengan margin maksimum. Sangat efektif untuk data berdimensi tinggi dan separable. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ahmad Yusuf. Baik, terima kasih saudara Abizar. Selanjutnya ada evaluasi model. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada akurasi. Persentase prediksi yang benar dibandingkan total prediksi. Lalu precision. Seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar benar. Lalu yang ketiga ada rekal. Seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan oleh model. Yang keempat, F1 score. Rata-rata harmonis antara precision dan rekal.
Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Ada proses 1 dan proses 2. Proses 1 adalah prosesan data. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memastikan tidak ada missing value. Dan yang kedua, normalisasi data menggunakan min-max scalar untuk menjaga konsistensi skala fitur. Yang ketiga, membagi dataset menjadi 80% data latih, training, 20% data uji, testing. Yang kedua, implementasi algoritma. Yang pertama, KNN, menggunakan K3 Euclidean distance sebagai pengukur jarak. Yang kedua, decision tree, menggunakan algoritma CART menghasilkan pohon keputusan. Yang ketiga ada SVM, menggunakan linear kernel cocok untuk data yang bisa dipisahkan secara linear. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Firmansyah, dipersilakan. Selanjutnya ada hasil evaluasi. Yang pertama ada SVM memberikan hasil paling akurat karena struktur dataset iris yang cukup linear separable. 2. Fitur petal length dan petal width paling berpengaruh dalam membedakan kelas bunga. Next. Analisis dan interpretasi. Model SVM unggul karena mampu memisahkan kelas secara linear dengan margin optimal. Kedua, KNN cukup efektif untuk dataset kecil, namun rentan terhadap data yang tidak terdistribusi seimbang. 3. Decision tree mudah dipahami namun cenderung overfitting jika tidak dipangkas. Kesimpulannya, semua algoritma berhasil mengklasifikasikan bunga iris dengan akurasi tinggi. SVM, Linear Kernel adalah model terbaik dalam proyek ini. Proyek ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami proses klasifikasi mulai dari pengolahan data hingga evaluasi performa model. Yang terakhir, cocok dijadikan fondasi untuk membangun sistem klasifikasi lain yang lebih kompleks. Ini adalah sumber referensi penelitiannya.
Baik, terima kasih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira terus sistemnya